Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salah satu cara para pendakwah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyampaikan ceramahnya dengan baik adalah bagaimana mereka bisa menyampaikan retorika dan mimik yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita sedang bersama dengan pakarnya, gurunya dari retorika dakwah di Sumatera Utara. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Sugeng Wanto MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sugeng, dai Sumatera Utara baik senior maupun junior, siapa yang tidak mengenal Ustadz Sugeng sebagai salah satu Dewan Hakim, penasehat juga, pembimbing dai dan daiyah muda, bahkan sekarang sudah mulai tampil di event-event besar murid-murid yang Ustadz bimbing. Insyaallah. Bagaimana perasaan Ustadz sebagai Alhamdulillah, guru? Tentunya kita sangat berbahagia karena memang kita butuh regenerasi ya. Makanya kaderisasi dakwah itu harus terus berjalan, terus berlangsung. Kita tentunya harus senantiasa memberikan bekalan ya, transformasi ilmu terkait dengan dakwah kepada generasi muda kita sehingga mereka bisa menjadi penerus untuk menjalankan dakwah li'ilai kalimatillah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Insyaallah. Sebagai seorang pelatih dan juga pembina dakwah pasti kan punya basic Ustaz. Iya. Ya, Ustaz itu mulai berdakwah dari tahun berapa dan usia berapa kira-kira Ustaz? Baik. Kalau mulai terjun di dunia dakwah sejak sekolah di Madrasah Aliyah. Ya. Waktu itu di Madrasah Al-Jamiatul Wasliyah ya, Madrasah Aliyah Pangkalan Dodek, tepatnya itu di Pagurawan ya, kalau kecamatan itu Medang Deras, kabupatennya Batubara. Nah itu insyaallah dari mulai itu kita sudah mulai ikut bertanding, ikut lomba pidato, kadang-kadang pidato BKKBN, karena juga pidato yang lain, kemudian juga ikut lomba syarhil Quran. Tapi memang dulu kita belum punya pelatih. Dulu kita otodidak ya, mandiri. Lagian juga memang bapak sendiri ya, bapak saya bukan basicnya agama, bukan basicnya dai dan sebagainya, hanya petani biasa. Tapi memang karena tradisi kita dari kecil ingin belajar agama, alhamdulillah ketika sudah Madrasah Aliyah kita sudah diajarin itu. Bahkan kita sudah mulai khutbah pada waktu itu di kampung pastinya. Ustaz bukan itu keturunan orang tua yang seorang pendakwah gitu? Enggak ada keturunan sama sekali. Saat ini ada Ustaz? Ya, kalau hari ini mungkin adik saya yang paling kecil ya, itu Muhammad Sofyan Hidayat. Kemarin itu lulus dari Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Lalu kemudian mengabdi di Mawaridus Salam, S1 di ilmu hadis, sekarang sudah S2 di Gontor ya, dan alhamdulillah dialah juga meneruskan jejak kita sebagai seorang pendakwah. Kalau yang lain, keluarga yang lain sangat minim lah bisa katakan seperti itu. Makanya dulu kakek dan nenek kita selalu mengidam-idamkan agar ada cucunya lah yang terjun di dunia dakwah. Berarti alhamdulillah. Ini sebuah pelajaran bagi orang-orang yang mungkin mereka tidak punya ayah dan ibu seorang pendakwah, bahwasanya kita juga bisa jadi pendakwah. Insyaallah, tergantung keinginan dan kemauan kita kan. Prinsipnya kan manjada wajada kan. Siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah dia akan berhasil. Yang jelas niat kita adalah untuk menyampaikan kebaikan ya, amar ma'ruf dan insyaallah nahi mungkar. Ketika itu kita lakukan pasti ada jalan. Tapi yang kita salut tuh begini Ustaz. Kebanyakan para pendakwah itu ada sih banyak para pendakwah ketika dia sudah merasa bisa berdakwah, dia takut membina dai-dai muda karena dia takut mungkin bakal jadi pesaing. Tapi hebatnya seorang Ustadz Sugeng Wanto itu bukan hanya sebagai seorang pendakwah, tapi juga membina para dai dan daiyah muda. Apa nggak takut jadi saingan Ustadz? Iya. Oke, jadi memang ya justru ketika kita mampu menciptakan, mewujudkan kader-kader muda, justru disitulah letak kebahagiaan kita. Maka kalau kita berkaca ya atau bercermin dari baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah ya mendidik dan menghadirkan sahabat-sahabatnya, terutama yang muda-muda,
lalu kemudian menjadi pendakwah handal yang Rasulullah terjunkan di seluruh penjuru daerah tentunya. Nah, ketika ini kemudian berhasil, justru Rasulullah bukan makin kecil, justru makin besar kayak gitu. Maka jangan sampai kita berpikir ketika kita melahirkan kader, ketika kita mampu menciptakan dai-dai muda, kita akan terpinggirkan, kita akan semakin hilang, kemudian kita akan semakin tidak dihargai. Tidak, justru sebaliknya. Ketika hadir dai-dai muda kita, justru kita akan semakin bermartabat. Justru itulah kebahagiaan buat kita. Kenapa? Kita itu punya keterbatasan, kita itu punya kemampuan. Saya selalu memesankan kepada adik-adik kita, Ustadz Sule, supaya apa? Janganlah kita seperti pelepah pisang itu yang sudah tua, kering, Masih lengket ya. iya, sudah kering pun, sudah tidak memiliki tenaga yang hebat gitu kan. Tapi masih susah sekali kemudian untuk meregenerasikan. Nah, itu. Mesti anak muda kemudian aktif. Kalau bahasanya mungkin pelepah pisang yang sudah kering itu mesti harus ditarik dia, baru lepas dari pohon pisang itu. Janganlah kita memiliki filosofi seperti ini gitu kan. Ada saatnya bahwasanya kita itu mengayomi, kita itu mengawasi, kita itu sudah memberikanlah estafet dakwah itu kepada yang muda. Ada yang nggak bisa begitu tuh. Ya. Ustaz, karena mungkin salah satunya dalam tanda kutip tuh kan ceramah tuh Ya. ada ujrohnya gitu. Allah ya. Ada uangnya, bahkan mungkin cenderung ada beberapa orang yang menjadikan dakwah itu justru profesi untuk cari makan. Ya, di sini letak kesalahan kita ya, orientasi berdakwah. Orientasi berdakwah itu tidak lain tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah kan gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau Nabi berpesan balighu anni walau ayah itu. Ini artinya apa? Kewajiban bagi kita untuk menyampaikan dakwah. Maka ini orientasinya wajib lillahi ta'ala. Maka saya selalu bilang sama adik-adik yang kita bina, kita bimbing. Berdakwah itu kalau misalnya kita melihat apa yang akan kita dapatkan, luar biasa sekali. Kalau landasannya ikhlas karena Allah. Lalu kemudian berprinsiplah seperti engkau menanam padi. Dalam berdakwah, menanam padi itu jalannya mundur ke belakang. Oh, mundur ke belakang. Iya. Kalau menanam padi kan jalannya mundur ke belakang. Filosofinya. Nah, kan? Jadi kalau misalnya waktu menanam padi itu engkau dapat ikan belut, ya kan? Alhamdulillah rezekimu. Alhamdulillah aku dapat ikan gabus, gitu kan? Besar pula ikan gabusnya. Alhamdulillah itu rezekimu. Aduh, aku dapat ikan sepat, gitu kan? Ikan sepat yang kecil-kecil itu, gitu kan? Ya, syukuri, alhamdulillah. Jangan gara-gara engkau dapat ikan sepat, kamu kemudian aku harus dapat ikan gabus. Ini nggak cocok ini, gitu kan? Lalu kemudian dia berjalan kembali di padi yang sudah dia tanam, maka rusaklah padinya jadinya. Karena dia mencari ikan gabus tadi, karena dia sudah dapat ikan sepat yang kecil. Tapi kadang-kadang gini nih, Ustaz. Iya. Ada yang merasa diri kan udah kondang nih, udah besar, masa Benar. sih aku masih dibayar sekian gitu. Iya. Masa sih dapatnya cuma ikan sepat gitu, Ustaz. Iya. Itu di mana salahnya, Ustaz? Ya, salahnya di orientasi. Berdakwah kita tidak boleh meniatkan dengan dakwah yang pragmatisme. Dakwah transaksional. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya katakan haram hukumnya dakwah transaksional. Karena apa? Efeknya ini bisa berpengaruh terhadap diri dan juga orang lain. Kenapa baginda Rasulullah berdakwah itu berhasil? Kenapa dakwah baginda Rasulullah itu benar-benar berkesan dan merubah? Karena kan inti dakwah itu adanya perubahan. Bukan sekarang ini memang kadang-kadang orientasinya itu sudah berbeda ya. Kadang-kadang masyarakat juga mencari dai itu bukan untuk bagaimana bisa merubah jadi lebih baik. Wah, ini ustadznya lucu kali ini. Oh, gitu ya.
ini Komentarnya lucu ya. ya ustadznya ini menghibur kali ya itu. Sebenarnya ini yang harus juga diluruskan, karena inti dakwah itu adanya perubahan, perubahan menuju lebih baik, perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kebaikan itu akan muncul kembali, kan gitu. Jadi ketika dakwah itu tidak memiliki efek perubahan, Ustadz, itu bisa jadi orientasi, termasuk orientasi pendakwahnya yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Tapi jujur nih Ustadz, Iya. sebagai seorang pendakwah kan kita punya pengalaman pribadi. Benar. Saya itu pernah menangis Ustadz ketika dakwah di hadapan Persatuan Abang Beca. Iya. Kenapa menangis? Dalam artian Abang Beca itu ngumpulkan uangnya untuk memberikan santunan anak yatim di situ. Iya, Saya iya. ngisi ceramahnya, Benar. saya tidak nyantunin anak yatim, Kita malah nerima saya amplop. dikasih amplop gitu. Iya. Saya menangis di situ tuh pada Benar. saat itu Ustadz. Ustadz Sugeng sendiri. Iya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan dari dakwah, atau di mana Iya. tempat berkesan paling dakwah? Iya. Paling berkesan. Baik ya. Kita kadang-kadang kalau dakwah ke kampung-kampung ya, dakwah ke daerah-daerah, selalu Ustadz dijemput. Oh jangan, nggak usah, datang sendiri, gitu kan. Oh, Ustadz kalau misalnya nggak dijemput nanti gimana Pak Ustadz? Udah nggak usah pikiri, gitu kan. Yang penting kita bisa sampai dan insya Allah silaturahim kita berjalan, kan gitu. Nah, tentunya kan namanya dakwah dari kampung ke kampung, masyarakat membutuhkan kita dan kemudian mereka juga punya budget untuk melaksanakan kegiatan itu sangat terbatas, kan gitu. Maka otomatis mereka sesuai kesanggupannya, kan gitu. Tapi karena niat kita karena Allah, ya kan? Allah tuh ganti, gitu. Dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Kadang-kadang kita gak menyangka, ya Allah, gak menyangka seandainya mereka memberikan misalnya ujroh dalam berdakwah itu, kok semulia ini mereka memposisikan kita, ya kan? Tapi dari sisi yang lain kita mungkin misalnya ikhlas, oh ya Allah, ya udah, aku yakin ya Allah, Engkau maha kaya. Nah, itu. Jadi artinya apa? Itu pengalaman-pengalaman yang pasti kita dapatkan ketika kita dalam satu zona dakwah. Kita sudah banyak misalnya berkorban dari sisi biaya dakwah dan sebagainya. Ternyata apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan dan sebagainya. Letak disitulah bagaimana keikhlasan kita. Karena Allah pasti ganti. Dan ternyata Allah memberikan pelajaran-pelajaran itu semuanya kepada kita. Walaupun tidak bisa dipungkiri Ustadz, Iya. masih ada beberapa Ustadz yang terkadang nih maaf nih, Iya. diundang jauh, Benar. honornya kecil, Benar. apa ya kalau bahasa kita ngutuk, apa Ustadz? Iya, Kesel, ngedumel, kesel. demel gitu ya. Iya, kesel. Tapi Ustadz Sugeng nih kalau andai, maaf ini Ustadz, buat kawan-kawan yang mendengarkan podcast Iya. ini, andai orang hendak mengundang gitu, Benar. mengajak Ustadz Sugeng dakwah di kampung-kampung mereka Iya. gitu. Ada nggak sih Ustadz budget yang harus disiapkan mereka berapa begitu? Oh, tidak ada. Bahkan kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz kira-kira kalau kemari berapa? Oh, jangan pernah engkau bertanya tentang itu. Dan kadang-kadang kita tersinggung, gitu kan? Jangan pernah engkau bertanya berapa kemampuan kalian, seikhlas hati kalian. Insya Allah, alhamdulillah. Karena memang saya pun memberikan didikan kepada adik-adik kita, kepada generasi muda kita, kepada mereka yang kita didik dan kita bina. Jangan pernah kita berlandaskan segala sesuatunya dengan pragmatisme atau materialisme. Karena kalau semua sudah diukur dengan itu, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Karena sekalipun dikasih besar, kita pasti kita akan merasakan kekurangan. Tapi ketika niat kita memang ini dakwah lillahi ta'ala, pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan bertemu saudara kita di kampung. Kebahagiaan kita kadang-kadang di kampung tuh memuliakannya luar biasa. Saya sering bilang, Ustadz kira-kira makannya pakai apa ini? Cari ikan belut ya. Oh, kalau nggak ada ikan belut, ikan betik. Itu kadang-kadang, oh ikan gabus, iya ikan gabus, ikan-ikan sungai yang dulu kita teringat waktu kecil. Waktu kecil dulu kan suka kita mancing ikan betik, ikan gabus, kadang-kadang makin ikan sepat. Ya ikan sepat, ikan belut itu kan. Udah sediain itu aja oke. Oh, luar biasa. Misalnya kalau ayam kampung. Nah, itu dia. Itu kebahagiaan. Jadi tidak usah kita ukur dengan itu, karena kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri dan bersumber dari hati kita. Dakwah itu bahagia ketika landasannya itu dari sini, dari hati kita. Itu Ustaz. Jadi kalau kita sudah bahagia, pasti kita bisa membahagiakan jamaah gitu. Insya Allah. Dan itulah efeknya akan berhasil. Ada perubahan masyarakat kita ketika kita menyampaikan. Karena dakwah yang paling utama itu adalah dakwah ketauladanan. Seperti yang Ustaz Soleh tadi ceritakan itu, kita nyeritain tentang infak, tentang sedekah, ya kan? Tapi
kita sendiri susah mau berinfak, susah mau bersedekah, gitu kan? Iya, Jadi benar, ketika kita menyuruh jemaah itu, efeknya, pengaruhnya tidak kuat. Jadi guru saya pernah bilang Iya. gini, Ustadz kan, Mm-mm. semua ustadz bisa berbicara tentang sedekah, Bener, tapi belum tentu semua bisa bersedekah. Iya. Sepaham, Ustadz? bener, Sepaham? bener sepaham. Tapi satu hal lagi Ustadz, Mm-mm. Ustadz Sugeng ini kan begitu dekat dengan aparatur pemerintahan bahkan tingkat provinsi Sumatera Utara. Ya. Artinya kalau ingin cari panggung-panggung besar bukan hal yang sulit. Mm-mm. Tapi saya lihat Ustadz Sugeng ini bukan orang yang ambisi untuk selalu berada di panggung-panggung besar, ingin Iya. mengisi tablik akbar, bahkan Iya. cenderung tidak tertarik sih, nggak begitu tertarik, mungkin tidak begitu apa yang ngotot masuk ke TV gitu, ke dunia Iya. TV. Padahal kalau andai cerita ilmu dan kemampuan, saya pikir nggak ada yang meragukan Ustadz Sugeng. Mm. Kenapa nggak tertarik Ustadz dengan panggung-panggung besar? Ya sebenarnya bukan tidak tertarik ya. Saya pikir manusiawi lah kita. Cuman kita menjalankannya seperti air yang mengalir Oh, saja. Pengalaman hidup lah. Saya punya banyak pengalaman sebenarnya terkait waktu masih kuliah ya di Fakultas Syariah dulu. Sekarang Fakultas Syariah dan Hukum. Kalau dulu kan hanya Fakultas Syariah. Dulu masih IAIN ya, Sumatera Utara Medan. Sekarang sudah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Tahun 1995 waktu itu ketika saya masuk di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan, yang kita cari waktu itu adalah di mana kita bisa tinggal dan di situ bisa belajar, mengabdikan diri. Maka kita carilah masjid. oh, tinggal di masjid. Maka jadilah kita james ya, jaga masjid atau PM lah, penjaga masjid, marbot, nah itu kan. Nah, waktu di sini banyak sekali pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Saya kenal dengan dai-dai kondang, ustadz-ustadz kondang. Karena kalau di masjid kan nanti kita ngubungin khotib, ya kan, ngubungin penceramah. Akhirnya kita kenal dengan banyak-banyak dai yang masyhur pada waktu itu. Ya, Pertama kali khutbah di Medan, ya pertama Kapan, kali saya khutbah di Medan itu justru di masjid itu sendiri. oh di tempat tinggal Ya di sendiri. tempat kita, karena emang di situ kita khotib standby. Oh, Wah, itu kan. ketika hati Kalau datang, khotib tidak hadir, maka siap-siaplah kita. Justru itu lebih berat. karena Lebih nggak ada berat. persiapan gitu. Ustadz. Karena nggak ada persiapan. Kita sangka khotibnya hadir, tahu-tahu nggak datang. Nah, gitu. Ada satu pembelajaran saya menarik sekali dari ustadz saya dulu, namanya almarhum Allah ya arham, ini guru saya, Dr. Andes Haji Kamarudin Butar-Butar. Dulu semasa saya masih kuliah, ini dai kundang, dai luar biasa sekali. Retorikanya juga oke. Waktu itu beliau mengatakan, Sugeng, Bapak tidak bisa khutbah. Jadwal dia di situ. Jadwal dia di masjid kita itu, di masjid tempat tinggal itu. Bapak nggak bisa khutbah. Kamu yang menggantikan. Siap Ustadz. Nah, itu dia. Sebaik kita setelah azan, ya kan, kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia datang. Muncul dia, dan dia muncul itu di depan kita. Di sini mimbar, ya kan, mimbar podium dari khutbah itu ya, kita sebagai khotib, dia duduk di saf yang kedua itu pas di depan kita. Ya Allah ya Rabbal Uji mental, Alamin. Ustadz. Ini Ustadz ini katanya nggak hadir. Lah kok dia hadir? Gitu. Jadi ya Allah, apa ini? Akhirnya kemudian baca doanya sebagai wajar lah, siapa yang nggak grogi di hadapan gurunya. Itu pengalaman pertama khutbah di Medan itu. Tapi Itu sebenarnya beliau menurut saya Ya. Ustadz, melatih mental. memang ya. melatih. Jadi ketika kita sampaikan dan sebagainya sampai selesai, serta selesai dia panggil kita, Sugeng sini. Disitulah dia mulai kasih masukan semuanya. Kalau kita khutbah itu begini nak, kalau kita khutbah itu harus begini nak, ini harus begini kamu perbaiki, ini harus begini kamu lakukan, ini harus begini. Iya Ustadz katanya nggak datang, sengaja Ustadz nggak datang untuk melatih mentalmu. Luar biasa. Itu pengalaman pertama saya itu di masjid sendiri tempat tinggal itu Masjid Al-Ikhlas tempat saya tinggal tuh, itu di Jalan Pelita 6 itu di Kecamatan Medan Perjuangan. Waktu itu itulah pertama kali diuji oleh guru saya itu. Luar biasa, Allah ya Arham. Dia telah memberikan didikan mental sebagai pendakwah bagi saya. Awal mula dulu berkhutbah di Kota Medan. Tapi Ustadz Sugeng itu Ya, kan pasti mengalami fase dakwah dari awal sampai hari ini Iya. ya. benar. Pernah nggak sih Ustadz
menerima kritik, Ya, disalahkan begitu. oh banyak sekali, oh, luar biasa sekali. Banyak juga ya. Namanya kita proses pembelajaran Ustadz. Tidak ada orang yang saya pikir simsalabim brakadabra jadi dai yang luar biasa. Semuanya melalui proses pembelajaran. Saya jujur ya, dari awal kita memang dulu masih madrasah aliyah, kita tidak punya guru yang tetap untuk melatih retorika dakwah kita. Jujur saja. Di dunia syarhil Quran saya tidak pernah berprestasi dari tingkat kecamatan sampai kabupaten. Oh, tidak. Asahan waktu itu tidak pernah, karena memang tidak punya guru yang mumpuni. Saya jujur mulai dapat prestasi di cabang syarhil Quran ketika dulu mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat IAIN Sumatera Utara Medan. Oh, bukan dari tingkat aliyah. Enggak, saya dari aliyah tidak pernah berprestasi. Saya tidak pernah sampai tingkat kabupaten Asahan, namun saya tidak pernah lolos. Saya jujur saja. Tapi ketika di tingkat perguruan tinggi di IAIN Sumatera Utara saya pernah mendapatkan prestasi juara, kan finalis dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita ya, di Syarhil Quran banyak belajar saya. Banyak belajar dengan siapa? Dengan guru-guru kita. Kayak Dr. Anda Haji Nani Ayum Panggabean, Dr. Anda Haji Sanusi Lukman LC, MAG, kemudian Ustadz Tamrin Munte dan sebagainya. Itu saya banyak belajar dengan mereka terkait dengan ilmu syarhil Quran. Makanya kemudian saya terapkan bagaimana? Saya terapkan untuk melatih. Bagaimana caranya bisa mengkonsep. Bagaimana mendidik mereka. Makanya ketika saya menjadi pelatih itu dimulai tahun 2003. Alhamdulillah. Waktu itu saya diman 2 model Medan. Itu semua ya, insya Allah bisa menyaksikan bagaimana kita bisa melatih syarhil Quran dan mereka menjadi jawara. Di tingkat kota Medan, tingkat provinsi, bahkan utusan dari provinsi itu tingkat nasional. Artinya apa? Sebagai pelatih kita mampu menunjukkan bahwasanya inilah potret atau model pensyarah terbaik atau syarhil Quran yang terbaik. Tapi kadang-kadang memang begitu, Ustaz. Belum tentu pesepak bola yang bagus itu bisa jadi pelatih yang bagus. Ya, tapi ada juga yang tidak bagusnya main sepak bolanya jadi pelatihnya bagus. Benar, saya sering bilang, saya ini kalau di dalam sepak bola kayak Jose Mourinho, ya. di Special One gitu kan. Ya, sebagai pelatih kita sudah banyak melahirkan generasi hebat. Belum ternama ya. Ternama. Kalau mungkin orang mengkritik, ada yang mengkritik kita. Ustadz Sugeng Wanto itu apa prestasinya waktu di cabang begitu, ada namanya. Teman kita kan menyikapinya itu dengan ya itulah kehidupan. Kayak itu. Enggak, maksudnya dengan banyaknya sudah sekarang bibit-bibit yang dimunculkan, masih ada yang ngomong begitu? Masih, itu pastilah. Tapi itu kita anggap saja sebagai cemeti lah buat kita untuk lebih baik. Makanya kita hadirkan buku-buku terkait dengan syarhil Quran. Kita konsep untuk membantu meringankan anak-anak didik kita dan sebagainya. Dan kita coba terus bangun bagaimana kita belajar di tingkat nasional dan sebagainya. Maka di dakwah Quran itu salah satu cabang di MTQ Korfri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Saya tahun 2018, Ustaz Soleh ya bukan sombong, mohon maaf para pemirsa yang dirahmati Allah ya, Bang Soleh official yang luar biasa. Saya finalis pada musabaqah tilawatil Quran antar Korfri se-Indonesia. Tahun 2018. Itu di 2018 di Pondok Gede Jakarta. Saya juara 2 untuk cabang dakwah Quran tingkat nasional. Ini kayak syarhil Quran. Cuma dia 3 in 1 modelnya itu. Kita sebagai pensyarah, kita juga sebagai qori'nya, juga sebagai penterjemahnya. Alhamdulillah masuk final dan di final kita mendapatkan peringkat kedua Provinsi Sumatera Utara. Tapi kalau boleh sebut ini, Ustadz, kalau boleh sebut, kan sudah banyak para anak-anak murid yang berprestasi. Benar. Selama ngelatih syarhil atau ngelatih dai, boleh sebut boleh tidak? Boleh. 3 orang yang menurut Ustadz paling lengkap lah sebagai pensyarah atau pendakwah paling lengkap, bisa sebut nggak murid yang pernah Ustadz latih? Ya, alhamdulillah ya banyak sekali murid yang sudah kita latih ya. Ya, contoh memang tidak bisa dipungkiri ada Ustadz kita Untung Aulia Syafri Sitorus. Oh iya, untuk Ustadz Untung ya. Sekjennya KPK Sumatera Utara. Iya, luar biasa itu ya. Kemudian ada juga kalau murid kita yang perempuan itu namanya Adillah ya. Oh, itu aksi Indosiar. Adillah itu ya aksi Indosiar. Juara itu 2 aksi Indosiar kawan-kawan tahun 2014 kalau saya nggak salah. Benar, iya. Ya 2014 ya. Ya, luar biasa itu juga. Itu pernah belajar Ustadz Sugeng? Iya, itu belajar. Itu murid kita di cabang syarhil Quran.
Dari mulai generasi pertama itu kalau di Mandua Model Medan itu dulu ada namanya Arfah ya. Itu juga luar biasa itu ya. Arfah, ya. Kemudian ada Marzuki ya, itu juga menjadi dai dan juga sekarang luar biasa juga. Kemudian juga apa namanya? Banyak sekali lah untuk murid-murid kita yang tersebar hari ini yang notabene mereka itu basicnya adalah syarhil Quran ya. Ada Bobby Erno Rosadi itu kan, kemudian ada Eko itu kan, Eko yang sekarang juga dia sudah menjadi apa ASN ya. Yang kemarin juga ikut seleksi di dakwah Korfi tingkat provinsi tapi belum berhasil ya. Banyak sekali lah pokoknya, alhamdulillah kalau kita sebutkan satu persatu mungkin ya banyak juga yang bisa kita hadirkan. Intinya memang mereka itu semua alumni Syarhil yang hari ini alhamdulillah menjadi pendakwah-pendakwah handal di Provinsi Sumatera Utara. Baik, enggak Abdul rasanya kawan-kawan sekalian, kalau kita berbincang dengan Ustadz Sugeng, kita tidak berbincang tentang dai dan juga syarhil Quran. Karena beliau itu spesialisnya itu. Kalau di tingkat Sumatera Utara kita ketemu dengan cabang syarhil atau kompetisi dai muda, kita akan ketemu dengan beliau salah satu dewan jurinya, dewan hakim yang menilai. Ustadz Sugeng, mau disamakan atau dibedakan ini dai sama syarhil kira-kira? Boleh disamakan juga, boleh dibedakan juga boleh. Dibedakan. Ustadz, ada kadang orang-orang awam nih yang nggak paham. Begitu. Dilihatnya seolah-olah bagus, tapi ketika penilaian itu kalah. Benar, iya. Ustadz Sugeng boleh jelaskan secara terperinci penilaian syarhil itu gimana sih Ustadz? Gitu. Iya. Monggo silakan. Baik, para pecinta syarhil Quran ya dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kalau sudah kita misalnya masuk ranah musabaqah syarhil Quran, maka ini ranahnya adalah kompetisi. Jadi kalau sudah masuk ranah kompetisi, dia itu ada rule of the competition, ya kan? Ada aturan kompetisi, ada aturan bermainnya. Jadi kalau mungkin mau kita bedakan ya dengan dakwah biasa atau sebagai pendai biasa yang kita mungkin berhadapan dengan audiens kita, mungkin ibu-ibu ataupun remaja masjid dan lain sebagainya, itu berbeda. Karena di dalam syarhil Quran itu ada aturan yang harus kita lakukan. Jadi misal kalau bagus, aturan yang enggak pas, kita anggap bahwa sepertinya wah anak kami itu hebat, semua orang bertepuk tangan. Iya benar. Semua orang kayaknya terpukau. Kadang-kadang derita dewan hakim ini atau apa ya kalau kita bilang ya, dewan hakim ini ketika ada orang tuanya yang kalah seolah-olah dewan hakimnya nggak jujur gitu. Iya benar ini. Padahal kita menilai dengan sejujur-jujurnya. Benar, gitu. Karena kita menilai itu tahu bagaimana kriteria penilaian kan gitu. Sementara memang ya tidak bisa dipungkiri penonton tuh kadang-kadang jauh lebih pintar dari pemain kan gitu. Kadang-kadang kan begitu kan. Nah, jadi memang itu ada regulasinya, ada rule of the competition-nya ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdakwah biasa, yang penting kan istilahnya jemaah kita memahami kan gitu kan. Kemudian mereka asik. Ya, mereka mendengar kita itu dengan serius, dengan nyaman kan gitu kan. Sukseslah kita, berhasillah kita. Tapi kalau di dalam syarhil Quran, ini ada aturannya karena ini kan grup, kelompok. Satu contoh saja, kadang-kadang ini nggak tahu, nggak paham, salamnya bareng-bareng. Iya benar. Kadang-kadang malah berpantun dulu lagi sebelum salam. Sebelum salam sudah berpantun dia. Kadang-kadang pantunnya pun kadang-kadang seperti yang nggak logis pantunnya, ya kan? Jalan-jalan ke negeri Baghdad, gitu kan? Nengok rudal bulat-bulat. Tapi memang biasanya di desa-desa itu memang masih mainnya begitu. Ya, itulah perlu sebenarnya lewat podcast ya, Bang Sule Official ini saya sampaikan bahwa kita semua yang di institusi lembaga yang berkompeten seperti LPTQ Sumatera Utara, LPTQ Kabupaten Kota harus mensosialisasikan sampai ke kecamatan, sampai ke daerah, biar supaya mereka paham ini loh syarhil Quran itu. Kadang-kadang mereka nggak paham, kasihan kita melihatnya. Itu tadi dari awal sudah berpantun, pantunnya ndak logis, kemudian salamnya bareng-bareng lagi, assalamualaikum bareng-bareng semuanya. Padahal itu sudah melanggar peraturan di dalam syarhil Quran. Kalau salam itu adalah tanggung jawab dari
pensyarah. Maka pensyarah yang menyampaikannya membuka syarahan dan Tidak kemudian perlu bertiga Ustaz. ya jangan kemudian juga diawali dengan pantun-pantun karena la kalam kok belas salam kan Iya, gitu kan. benar. Nah, ini dari sini aja udah banyak nanti kesalahan. Kemudian Kadang-kadang lumayan ya, Ustaz. Kalau dia pantun dulu baru salam itu lumayan Ustaz. benar. Kadang-kadang nyanyi dulu Ustaz. Nyanyi dulu. Wah, kan penonton terpukau. Penonton hure gitu kan. Padahal dalam Sahih Quran itu sudah melanggar aturan. Sehingga kalau mungkin dalam bahasa kita tilawah Al-Quran ada khotok jali, ada khotok khofi. Nah dalam Sahih itu juga disebut khotok juga, itu udah kesalahan. Dan itu ada kekurangannya kan gitu. Iya. Jadi kawan-kawan Benar. pendengar, terutama orang tua yang anaknya itu main di syarhil, jangan salah paham lah dengan Dewan Hakim. Benar. Karena memang ada sistematikanya. Benar. Bahwasanya dalam syarhil itu begini. Iya. Jadi bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut Dewan Hakim karena memang Dewan Hakim yang mengerti, dipilih Benar. karena mengerti. Tapi Iya. kadang-kadang Ustaz, Iya. memang dilema. Benar. Ustaz Sugeng punya anak. Iya. Ustaz Sugeng mungkin anaknya bakal dididik juga Iya, jadi iya. syarhil. Ah, ah. Saya juga punya anak. Benar. Anak saya dididik jadi pemain syarhil. Ini kadang-kadang begini Ustaz. Benar. Anak kita pemainnya, Iya. kita Dewan jurinya, Hakimnya gitu. Iya. benernya anak kita bagus nih. Benar. Tapi kalau menang kadang-kadang wajarlah menang gitu. Iya, Ayahnya iya. Dewan juri gitu. Itu Ya. gimana? Pernah ngerasain Oke. itu nggak, Yo Ustaz? sudah betul pasti kita merasain. Justru kalau saya prinsipnya begini. Buah itu tidak jatuh dari Tidak jatuh jauh dari pohon. pohonnya, ya kan? Tidak jauh jatuh dari pohonnya. Mm. Maka kalau saya mengatakan Ustadz Sule sebagai pendakwah, anak Ustadz Sule mengikuti jejak sebagai pendakwah, Ustadz Sule sukses. Qori bapaknya, anaknya qori'ah, bapaknya sukses. Gitu kan? Hafiz Quran bapaknya, gitu kan? Anaknya hafizah, bapaknya sukses. Kenapa? Karena dia telah mampu memberikan didikan itu. Bapaknya ahli, misalnya pahmil Quran, anaknya ahli pahmil Quran, sukses. Bapaknya ahli sahil Quran, anaknya ahli sahil Quran, sukses. Iya. Berarti dia telah mampu memberikan didikan kepada anaknya. Ya. Nah yang bingung kita kan gitu. Bapaknya jago pahmil Quran, anaknya nggak ada berprestasi sama sekali, nggak ada nyinggung sama sekali. Lah ini kalau ini peribahasanya saya katakan bahwa begini, peribahasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pokoknya kecuali kalau digondol kelelawar buah itu. Jadi masih ada gitu Ustaz ya? Ya, Ayahnya Ustaz, anaknya nggak bisa ceramah. iya. Itu kan artinya bukan ya, kan nggak mesti harus begitu Ustaz. Iya, cuman jangan engkau kemudian berburuk sangka. Ya kan? Ketika kemudian anaknya itu berhasil, lalu kemudian kita langsung langsung kita hukum, ya Allah, bapaknya Dewan Hakim. Itu Ustaz. Padahal kita itu punya kode etik. Ya kan? Kita punya kode etik kan dalam penilaian. Bukan berarti harus murid kita, anak kita dan sebagainya. Lalu kemudian itu kita tinggikan. Itu salah besar kita kan. Makanya kan dalam Syarhil Quran Dewan Hakim itu banyak. Yang idealnya itu satu kategori penilaian itu 3 Dewan Hakim. Berarti kalau 3 kategori penilaian ada 9 Dewan Hakim yang menilai itu. 9 lah yang bisa memberikan nilai. Kalau seorang saja, Ustadz Soleh saja yang meninggikan misalnya, itu tidak akan pernah terjadi. Ketika anak kita tidak bagus, yang 8 Dewan Hakim itu bagaimana? Apa terabaikan? Kan tidak. Sementara kalau kita juga dalam penilaian itu ada interval. Tidak boleh lebih dari 3 penilaian. Atau tidak boleh lebih dari 2 penilaian. Ataupun kalau kita mau pakai solusi atau cara, anaknya ikut. Di saat anaknya menilai, dia diceng, dia tidak menilai. Bisa aja. Oh, iya, Tapi iya. jangan kemudian dijudge, dihakimi, dimatikan karir anak-anak qori'ah, hafizah, gitu kan? Pensyarah dan sebagainya. Tapi kan memang Ini gini yang dia, tidak boleh. Ustaz. Kalau saya bilang tuh begini, kenapa pemain syarhil, Iya. Dewan Hakim syarhil, anaknya main syarhil itu bisa menang? Karena memang ayahnya paham sistematika syarhil itu begini. Benar, itu Berarti termasuk. diajarkan di rumah ajarannya lebih gitu kan. Iya. Wajar dia lebih bagus Ustaz kan. Itu gitu. tadi, karena ada didikan. Karena didikan kan ya pelatih ibaratnya. Ya semua saya yakin ilmuwan besar itu tidak bisa dipungkiri. Mereka menjadi besar itu karena guru pertamanya adalah ayah dan emaknya. Kedua orang tuanya. Saya walaupun bapak saya bukan da'i, emak saya juga bukan ahli agama. Juga SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Oh mama ya. Iya, bapak mama tidak tamat semua.
orang petani, ya kemudian ke laut dan sebagainya. Tetapi mereka ngajarin saya apa? Semangat beragama. Ngajarin beragama. Sugeng, ngaji kok. Kalau udah maghrib itu nggak ada istilah. Kemanapun kita pergi, ngaji. Cepat pergi mengaji. Kita selain SD, kita belajar di madrasah diniyah awaliyah. Sekarang masih ada orang tua? Alhamdulillah masih ada dua-duanya. Maka guru saya yang pertama adalah, tidak bisa dipungkiri, bapak dan mama saya. Mereka mendidik saya untuk menjadi pejuang. Mereka mendidik saya untuk menjadi orang yang gigih. Mereka mendidik saya untuk orang yang ahli dalam agama. Mereka yang mendidik saya untuk menjadi orang yang giat dengan agama. Kenapa? Di tengah dulu orang-orang kampung asal masukkan anaknya di SMP. Saya masuk sanawiyah. Dukungan orang tua. Sampai-sampai orang kampung bilang, lah mau sekolah sanawiyah mau jadi apa nanti cita-citanya? Kalau dulu kan begitu. Iya. Ya kan? Kalau udah SMP, paling Bilal Mayit, tukang doa, kan gitu kan. Tapi kalau udah sekolah SMP, berbondong-bondong. Yang sekolah sanawiyah itu sedikit sekali. Mungkin di antara kita di kampung, saya termasuk ya generasi awal lah yang ke Medan, lalu kemudian berjuang dan menaklukkan. Bahasanya menaklukkan, kita bisa eksis tetap di kota Medan, gitu kan, bisa memberikan kontribusi kepada umat dan membangun kemaslahatan. Saya pikir itu yang memang saya bayangkan, Ustaz, orang tua Ustaz masih ada dua-dua. Alhamdulillah. Betapa bangga dan senangnya dia melihat Insya Allah, ya. Ini hari ini. Baik Ustaz, rasanya kawan-kawan nggak cukup waktu setengah jam nih ngobrol sama Ustaz Sugeng ya. Soalnya lain waktu kita sambung, tapi Ustaz sedikit saja kasih sedikit ilmu buat adik-adik kita peserta Syarhil Quran dan peserta kompetisi dai. Apa yang harus disiapkan, karena itu bagian dari penilaian Syarhil, agar mereka bisa menjadi juara lah, setidaknya mereka diperhitungkan di kompetisi. Monggo. Baik, yang pertama ya, adik-adik para penggemar Syarhil Quran, kita semua yang insya Allah bersama dengan Al-Quran Al-Karim, orientasi apapun yang kita lakukan termasuk dalam bermusabakoh adalah visinya harus lillahi ta'ala. Ini dakwah untuk meninggikan kalimat Allah. Syarhil Quran adalah salah satu instrumen atau model dalam berdakwah. Dan kita menyampaikan ada dakwah di sana. Dan itu barokah. Itu harus tertanam. Pokoknya kalau itu sudah kita tanamkan, juara, prestasi, ya hadiah, itu akan ngikut, itu akan ngalir. Jangan orientasi, aku harus juara, aku harus menjadi the best, mendapatkan hadiah, pokoknya dapat hadiah. Ketika niat kita tidak lurus, bisa saja kamu sudah hafal adik-adik, tapi ternyata kemudian karena kesombonganmu itu, Allah sedikit kunci sehingga kamu jadi lupa. Akhirnya niat kamu jadi juara, tak jadi juara. Berarti intinya betulin niat dulu. Betulin niat kita. Ini dakwah. Syarhil Quran itu dakwah. Yang kedua, persiapkan dirimu dengan matang. Syarhil Quran itu adalah sebuah musabakoh yang di situ ada aturan-aturannya. Jangan sampai kamu terjun bukan Syarhil Quran, ya, bukan syarah Al-Quran, tapi syarahnya syarah maudhu atau syarah judul. Banyak yang seperti itu. Dia di Syarhil Quran, tapi yang dia syarahkan judulnya. Saya judulnya keanekaragaman menurut Al-Quran. Padahal menurut Al-Quran dia bukan mensyarahkan ayatnya. Misalnya dia baca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan Ali Imran 103. Ini surah Al-Hujurat ayat 13 dan Ali Imran ayat 103. Nggak pernah dia syarahkan. Nggak dia lihat bagaimana tafsirnya. Nggak dia lihat bagaimana adakah sababun nuzul atau tidaknya, gitu kan. Tapi dia suruh sendiri dengan keanekaragaman, kebinekaan, keberagaman dari awal sampai akhir. Sehingga akhirnya Dewan Hakim memberikan dia nilai ini syarah bukan syarah Al-Quran, tapi syarah judul. Itu kebanyakan terjadi. Kemudian juga sistematika itu harus diatur. Sampai-sampai ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, penggemar Syarhil Quran kita semua, tentunya di podcastnya Bang Sule Official ya. Sampai-sampai ketika kita mau menyampaikan badiknya kita, awal mulanya kita itu, mukaddimah kita, judul itu harus sesuai dengan badiknya. Kita cerita keragaman, tapi kemudian ketika kita diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Itu biasa. Tapi kalau misalnya Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakari wa unsa. Itu kan? Itu ada kesesuaian judul dengan badiknya. Sampai di situ dinilai.
Kemudian bagaimana ketika latar belakang itu kita ungkap secara efektif dan efisien. Lalu kemudian syarahkan Al-Qur'annya dari mulai ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin, itu kan, sampai seterusnya sampai ujung ayat itu kita syarahkan dengan diperkuat referensi tafsir dan sebagainya. Sampai kemudian ayat kedua juga itu disyarahkan. Jadi ayat pertama ayat pokok, ayat kedua itu sekunder, itu solusi. Disyarahkan, ada referensi. Baru kemudian jangan lupa kesimpulannya. Kesimpulan itu adalah apa yang kita sampaikan dan harapan. Ada satu lagi Ustaz nih, Iya. yang sering dilakukan nih. Ini Benar. perlu nggak sih Ustaz? Benar. Ketika sudah itu tadi kan muqaddimah tadi, mereka pakai begini, puji-pujian Ustaz. Ya, Puji syukur senantiasa. benar. Nah, itu gimana, Ustaz? Sering terjadi juga. Untuk efektif dan efisiensi, kita sudah melakukannya. Kita sudah tadi di awal. Misalnya, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa, ya kan? Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa. Sudah lengkap ini. Pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Jadi tidak usah lagi perlu kita ulangi. Puji dan syukur kepada Allah Rabbun Ghafur yang telah menjadikan langit, ya kan, 7 lapis langit dan macam-macam pokoknya kan, sampai kemudian karena selawat dan salam. Oh itu begitu itu kan. Itu tahsilul hasil namanya itu kan. Jadi jangan lagi. Itu justru memakan waktu. Sementara waktu ini musabaqah memiliki waktu 15 menit minimal. Efisiensikan. Efisiensi. Maka jangan sampai latar belakang itu muqaddimah lebih besar daripada isi. Isinya, Karena anak sampai 8 menit dia di situ. Karena tadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan sebagainya. Begitu teratur, sampai lagi Nabi Muhammad yang santun, macam-macam sampai panjang lebar itu kan. Sehingga sarahannya sedikit, justru muqaddimahnya yang panjang lebar. Iya. Ini namanya besar kepala dari badan kan, gitu kan. Iya. Hati-hati. Jangan sampai itu terjadi. Iya, Nah, kadang itu. ini begini. Salam dijawab kurang semangat, pantun dia salam. Pantunnya lagi berkali-kali. Gitu. Iya. Jangan. Baik kawan-kawan sekalian, terima Iya. kasih Ustaz Sugeng Baik, ilmunya Ustaz Sule. buat adik-adik pemain syarihil Quran dan para pendai, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan dengan Ustaz Sugeng. Dan Ustaz Sugeng ini juga ada desa binaan di Bandar Setia. Kalau ingin Ya. belajar ke sana, monggo boleh Ustaz Ya, ya. boleh, insyaallah. Dan saya dengar gratis Ustaz. Insyaallah. Jadi luar biasa. Pusat Beliau- Kampung Qurani. Pusat Kampung Qurani, silakan Bandar hadir Setia. ke sana di Bandar Ya. Setia. Insya Allah belajar dengan gratis dan insya Allah akan dilatih langsung oleh Ustadz Untung Aulia Sapristorus dan Ya. juga Ustadz Dr. Haji Sugeng Wanto MA. Terima kasih Ustadz Sugeng. Terima kasih sama-sama. buat kawan-kawan sekalian. Saya Bang Sulai Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.